Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajmain. Amma ba'du. Ada kesalahan dalam saya Pak Fahru Rozi itu ya. Assalamualaikum. Menyampaikan hadis 1 bulan yang lalu memang tidak saya rencanakan disampaikan dalam majelis ini, sehingga ada yang tertinggal. Man sholla lillah, lah ini yang tidak saya sebutkan. Sholla lillah fi jama'atin arba'ina yauman yudrikut takbiratal ula kutibat lahu barra'atan minan nifaq wa barra'atu minan nar. Barang siapa yang sholat karena Allah, saya tidak sebutkan, astagfirullahaladzim. Barang siapa yang sholat karena Allah secara berjamaah di masjid yang dimulai dengan azan dan iqamah, uraiannya begitu. Bukan sholat di masjid hotel Sunan, bukan itu. Masjid hotel Sunan itu dibuat untuk siapa yang ingin mengerjakan sholat. Ora salat ya ora dioyak-oyak. Tapi kalau masjid takwa ini dibuat untuk mengajak umat Islam hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Masjid pom bensin, masjid rumah makan, masjid itu dibuat yang mau sholat silahkan, yang tidak masjid di kantor-kantor. Ini fatwa Syekh bin Bas ya, bukan fatwa saya. Barang siapa yang sholat karena Allah secara berjamaah di masjid yang dimulai dengan azan dan iqamah, jamaahnya selesai, kemudian ada 3 orang, engkau sampean kamat aku sing imami, tidak termasuk itu. Barang siapa yang sholat karena Allah lillahi ta'ala secara berjamaah 40 hari, harinya cuma 1 di sini, 40 hari. Tidak sampai 40 tahun, tidak. Kalau 40 tahun itu Sa'id Ibnul Musayyib selama 40 tahun beliau sholat di masjid itu tidak pernah melihat telapak kaki orang. Ngarep dewe. Ya paling kakinya Pak Amir itu kalau sholatnya di belakang Pak Imam tadi. Karena Allah berjamaah 40 hari. Yudrikut takbiratal ihram ma'al imam. Bisa, kata orang Jawa, menangi. Bisa melakukan takbiratul ihram bersama imam. Si imam sudah berdiri, kita sudah menyusun shaf. Soal nomor shaf pertama, satu Jokowi. Soal shaf pertama itu lebih bagus memang, iya. Tapi seandainya shaf nomor 2, shaf nomor 3 di Masjidil Haram kemarin nggak ada shaf lantai 3, lantai 4, yang melaksanakan haji cuma berapa? 1.000 lah. Karena Allah berjamaah 40 hari, berarti 200 kali. Bisa takbiratul ihram bersama imam. Kalau Ibnul Musayyib tadi
Sa'id Ibnul Musayyib tadi 40 tahun. Bukan dia memproklamirkan diri, riya itu. Orang yang mengamati beliau 40 tahun itu enggak pernah ketinggalan bersama ini. Apa iso sing muni kaya ngono kuwi mesti ora kacat. Nah, kalau kepada anaknya beliau mengatakan 40 tahun anakku, bahkan riwayat yang lain 50 tahun. Saya tidak pernah melihat tumit orang. Karena saya mengambil syaf. Apa jaminan Rasulullah? Dicatat untuk mereka itu dua persoalan besar. Yang pertama, terbebaskan dari penyakit nifak. Terbebaskan dari penyakit nifak. Dari kemunafikan. Orang munafik itu yang paling gampang saya contohkan, Indonesia itu penduduknya heterogen. Ada yang Islam, ada yang Islam KTP, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang, sehingga tidak mungkin syariat Islam diterapkan di bumi yang penduduknya pluralis. Kalau saya memvonis gitu, fight. Wa idza qila lahum ta'ala ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna angka sududa. Tanda-tanda orang munafik itu Pak Kaji, KH, di depannya itu KH, kabir, apa mana? Tapi kalau diajak mari bersama-sama kita tegakkan syariat Islam, ra'aital munafiqin, kamu akan melihat orang-orang munafik itu yasudduna angka sududa, akan menghalang-halangi orang banyak. Ojo do cedak-cedak ndak ketularan corona Islam itu. Itu ada artinya itu akhir hari itu. Goleki ora? Ada. Tolong dibacakan artinya. 61 surat An-Nisa. Nyileh wala Rasidah. Yang sudah ketemu tolong darani ngapusi aku. Wa idza qila lahu, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Menghalangi orang banyak, jangan dekat-dekat kepada mereka. Itu ban gede, apa ban gede itu? Radial apa radikal? Kita akan dibebaskan dari itu 40 hari saja. Baru 40 hari lakonono sik. Burung dilakoni wis takon. Dibebaskan dari penyakit nifak. Yang kedua, lah di sini baro'atun minan nar, terbebaskan dari api nar, dari api neraka. Lah masjidnya tutup, ya dibuka ta ya. Ra entuk salat nang masjid, ning pinggir kaya sing lagi nyopot sarung kae. Enggak boleh di situ, di sebelah kiri kanan. Azan iqamah. Lah masjidnya wis kebak. Ditutup ora kebak ta? Kebak demit. Setiap ditutup, innalillahi wa inna. Masjidnya mbahmu.
sekolah itu diliburkan setengah bulan, tambah lagi setengah bulan, tambah lagi setengah bulan. Muridnya diliburkan, tapi sekolahnya tetap buka. Pak Pon ya tetap ngepel, tetap nyapu. Pak kepala sekolah ya tetap datang. Artinya masjid tetap mengumandangkan azan. Imam ya tetap ngimami. Imamnya satu, makmumnya satu, sudah cukup. Ora enek sing azan ya ora gelem. Sapa mau sing azan? Ini 40 hari. Insya Allah ibarat, ini saya nggak menerangkan ini tapi saya selalu kisahkan sedikit. Ibarat orang yang ajar ngerokok. Sudah lulus semua ya? Enggak sudah itu namanya. Orang belajar ngerokok itu waktu enak belas pahit kancane wandu sak lanang ra iso udut. Wah nekat. Besok lagi. Ayo bar salat mulih apa mlebu ora omong dhewe-dhewe. Nah, sing lemu ayo. Hari ketiga sudah mulai akrab itu ya. Hari kelima, hari ke-10 setengah bulan 35, 36, hari ke-37, 38, 39, 40 hari ora udut ke orane sing jawab iki tindak konangan soalnya. Insya Allah kalau 40 hari itu sudah kita laksanakan. Ya mungkin suatu ketika karena satu dan lain hal aku ya wis wudu 10 menit sak durunge azan. Begitu dengar azan selesai saya qobliyah di rumah karena itu yang lebih utama. Berangkat sudah keluar dari rumah, pintu saya buka, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya kunci Allahumma inni a'udzubika annabilla udalla wa zilla uzalla wa lima udlama jala jalala. Masya Allah lagi melaku 15 langkah ora tak jarak ki maktut lah. Masuk ke rumah lagi lah, akhirnya terlambat. Suatu ketika memang terjadi seperti itu. Atau mungkin suatu ketika ya berangkat dari rumah kita tinggal 25 meter dari masjid ada anak kecil naik sepeda jatuh, tubuhnya berdarah-darah. Apa yang harus saya lakukan? Tak teke wae dosa. Tak tinggal salatku telat. Ya, salat telat itu dikalahkan nulung anak yang tidak kita ketahui sampai di mana parahnya luka akibat terjatuh dari kendaraan atau ketabrak kendaraan lain, itu harus kita utamakan. Nah, akhirnya kita tidak jamaah. Ini yang saya sampaikan kemarin. Pertama ya, man sholalillah, sholat karena Allah, bukan karena sumben tanggal songo aku nyalon kita di wali mujbir. Wali mujbir itu kan bapak nikahkan anak itu. Ada yang ganjel kok. Mudah-mudahan nggak ada. Sekedar untuk nambah tadi. Cukup ya. Kita lanjutkan. Halaman 599. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tahta syajarati yubayyi'un nasa yamuddu yadahu fayubayyi'unahu ala hadhil bai'atil mubarakati allati qala Allahu anha innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Surat Al-Fatah ayat 10. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu ghaiban wa
Wabaya'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi ayyati Utsman wa qala biyadihil yumna hadhihi yatu Utsman. Jadi Rasulullah mengutus Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu untuk memberitahu penduduk Makkah bahwa saya Muhammad bersama 1.400 sahabatnya datang akan masuk ke kota Makkah dalam rangka melaksanakan umroh. Jadi pakaian yang dipakai, saya ulangi ya, pakaian umroh. Kan ihram itu 2 kain, satu di bawah, satu di atas. Bahwa mereka membawa pedang itu memang ciri khas kelengkapan pakaian laki-laki Arab. Mana sudah saya terangkan gitu. Kalau wong Jawa keris, kalau wong Sunda kujang, orang Madura celurit, orang Makassar badik, orang Texas pistol dan lain-lain. Ini bawa pedang. Jadi kalau ngeluruk perang itu pakai pakaian perang. Dada itu ditutup dengan baju besi, kepala ditutup dengan baju besi. Beritahukan kepada mereka, Makkah itu kota internasional, bahasa sekarang bebas visa, siapa saja boleh masuk. Kedatangan Utsman itu ya akhirnya diterima, tetapi keinginan yang dia sampaikan atas perintah Rasulullah itu ditolak. Ya, di negara kono sing di pengasihan aku nek mlebu ya assalamualaikum. Cuma gitu ya. Perhitungan Rasulullah dan para sahabat ini mestinya Utsman bin Affan sudah kembali ketemu dengan mereka di Hudaybiyah. Di sini kita, di sini Makkah, di sini Madinah, Hudaybiyah itu di sini. Pertigaan ke barat ke Jeddah, ke timur ke Makkah. Kira-kira 17 mil atau kilo. Jadi dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah sudah memakai pakaian ihram, Rasulullah istirahatkan sahabat-sahabat beliau yang 1.400 tadi di sini, kemudian mendirikan kemah, kemudian mengutus Umar ibn Khattab untuk datang ke Makkah. Umar ibn Khattab merasa Rasulullah ini bukan bakat saya, bukan profesi saya. Kalau disuruh berunding dengan mereka itu saya nggak bakat, Rasulullah konjotosan purun. Akhirnya yang ditunjuk Utsman. Loh, kok belum kembali? Nah, para sahabat saling mudoroso ya rasanya. Oh iya, Rasulullah mengutus Utsman, mestinya 3 hari itu sudah kembali tapi belum kembali. Mungkin ada halangan ya, mungkin. Mestinya sudah kembali kok belum. Sampai ke telinga yang lain, Utsman bin Affan
sudah bukan mungkin lagi, ada halangan. Ketiga, keempat, beritanya Utsman bin Affan dibunuh. Berarti yang berkembang dan itu sampai kepada Rasulullah. Dari sinilah Rasulullah memang seorang nabi, seorang rasul, tapi masalah yang gaib itu tidak diberitahu oleh Allah. Diterimanya oleh beliau bahwa Utsman bin Affan itu telah dibunuh. Alinea pertama baris terakhir yang kemarin kita baca. Alinea pertama baris terakhir atau 2 baris paling bawah alinea pertama pojokan wakanatir rusulu layuk talatuktal Wabaya as-sahabatu radhiyallahu anhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ayyuqatilu wa la yafiru ilal maut. Padahal perjanjian internasional pada waktu itu ar-rusul, utusan, duta itu tidak boleh dibunuh. Utsman itu duta kok dibunuh. Berita yang berkembang begitu. Fabaya as-sahabatu radhiyallahu anhum an-nabiy, mereka berbaiat, bersumpah setia ala ayyuqatilu untuk berperang menuntut bela atas kematian Utsman. Wala yafiru ilal maut, dan tidak berangkat ke Mekah menuju kematian. Ya, ini harga seorang duta, harga seorang sahabat ketika Islam sudah kuat, ketika orang sudah kuat. Dulu ketika di Makkah, sekedar perbandingan, banyak sahabat-sahabat yang disiksa oleh orang-orang Quraisy karena mereka majikan, karena mereka orang tua, termasuk Utsman bin Affan itu disiksa juga. Itu mereka begitu semena-mena kepada keluarga yang sudah masuk Islam. Ada di antara mereka yang meninggal. Yasir itu orang pertama kali yang mati syahid, meskipun tidak dibunuh di medan perang, disalib di bawah pohon, nggo titis-titisan, mudeng ya? Ya kalau sekarang, kena ngirungu, kena, dilempar tombak, akhirnya meninggal. Ini Yasir, istrinya, ada yang ingat namanya siapa? Sumayyah. Saya kalau membayangkan peristiwa ini, Masya Allah, betapa murahnya nyawa di mata orang-orang kafir, betapa murahnya nyawa di mata orang Islam apabila nyawa itu mereka yakini. Bisa mburi kok senden toh kan? Senden apa sinden itu? Tolong jangan senden lagi. Rasa nulan oleh maju ayo. Ya. Majulah. Betapa murahnya nyawa bagi seorang muslim apabila mereka yakin terpisahnya nyawa dari raga saya itu diganti oleh Allah dengan jannah. Ya seri itu gampang kok. Nyatakan kamu keluar dari agamanya Muhammad, enggak. Dibujuk enggak, rada dikerasi tetap menteles.
Nah, akhirnya dilakukan. Istrinya yang Sumayyah. Sumayyah itu di Solo saya kenal namanya satu saja. Yang saya kenal. Ada seorang wanita namanya Sumayyah. Ora mudeng. Yang tua mungkin ingat itu. Pendiri MTA itu siapa namanya? Kiai Haji Abdullah Tufail. Kiai Haji Abdullah Tufail. Rane wong MTA rane. Saputra. Anak beliau yang perempuan itu namanya Sumayyah. Wanita pertama yang mati syahid. Kaki kanan diikat unta menghadap ke selatan, kalau saya bayangkan dari tempat duduk saya. Kaki kiri diikat unta menghadap ke utara, dipecut bareng. Bayangkan itu. Sobek betul tubuh itu. Oh betul loh itu. Bukan soal laki-laki, soal perempuan. Perempuan yang mukminah ya seperti itu. Laki-laki yang munafik apalagi kafir, sama ya, laki-laki munafik kafir mesti wedi mati, mesti wedi kalah, nek apa ora nyambung ya wis ra sida. Ketika Rasulullah melihat satu persatu sahabat beliau disakiti, bahkan ada yang sampai meninggal, sobron ala Yasir mau itu kumul jannah. Sabar keluarga Yasir, kamu mati di tangan orang kafir meskipun tidak di medan perang. Kamu mati bersama istri kamu meskipun tidak di medan perang. Sobron ala Yasir, sabar keluarga Yasir, anaknya masih ada Ammar, sabar. Tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian adalah jannah. Sahabat lapor, yo lagi sithik. Apa enggak bisa main pedang? Oh pinter kabeh. Cuma jumlah mereka tidak seimbang, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mayoritas orang Quraisy yang waktu itu masih kafir. Sehingga ketika para sahabat melaporkan, ya jawabnya itu sobron ala Yasir. Tetapi ketika Islam sudah kuat, sudah mengalami perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, belum jelas kebenaran berita bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh. Langsung berbaiat dan Rasulullah membaiat mereka. Ini ketika kuat. Umat Islam Indonesia itu kuat apa lemah? Lemah apa langit? Lemah ya, apa langit? Jawabnya perlu ada kajian khusus gitu ya. Itu Rasulullah. Wa kana nabiyyu, masuk ya. Dan adalah nabi tahtas sajaroti. Tahtas sajaroti, berada di bawah pohon. Nanti akan kita pelajari namanya pohon samurah. Yubayyi'un nas, membaiat, menerima sumpah setia mereka untuk menuntut bela atas kematian Utsman. Yamuddu yadahu, beliau mengulurkan tangan beliau, yamuddu memanjangkan, yadahu tangan beliau. Fayubayyi'unahu, mereka berbaiat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami berbaiat, bersumpah setia untuk siap mendapatkan perintah dalam rangka menuntut bela atas kematian Utsman radhiyallahu anhu. Ala hadhil bai'atil mubarakah, mereka berbaiat, bersumpah setia
pada baiat yang berbarokah. Baiat yang berbarokah yang kita kenal Jumat oh alah sing Jumatan ki masak di rumah, istrinya sudah masak ya. Sudah menyiapkan makan yang terbaik sesuai dengan kondisi dan situasi rumah tangga. Yang dari kantor ke masjid untuk Jumatan, di dompetnya itu sudah ada gambarnya Bung Karno dan Bung Hatta, warnanya pink, jumlahnya ora dihitung. Yang ini arep mlebokke kotak pilih sing paling elek. Orang yang datang ke Jumatan itu wallahu alam ya. Kalau saya boleh ambil angka minimal itu 75% itu siap untuk kenyang. Kalau kabeh luwe wong urung makan kabeh ya. Tapi yang 75% itu sudah siap makanan, siap saji di rumah atau di warung atau di lah kalau ada ya mungkin maksimal 25. Dikai Jumat barokah itu rondo boleh entuk Mas. Rondo opel malah. Cobalah dalam suasana normal saja saya ingatkan, apalagi suasana banyak di antara masyarakat kita ya. Di PHK yang pekerjaannya tidak berjalan lancar, daripada itu diwujud ke Jum'ah barokah, buat diwujudkan rumah pribadi orang-orang miskin yang mendapatkan barokah. Saya bukan usul ya, cuma nyampaikan setuju ya silakan, tidak juga silakan. Di masjid-masjid itu juga masih ada Jum'ah barokah. Ustaz, ini ada Jum'ah barokah mau? Ya, ya ini gede-gede. Lah sing ra gelem sapa ya? Mengapa baiat itu disebut bai'ah mubarakah? Qala Allah Ta'ala innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang yang berbaiat kepada kamu Muhammad menuntut bela atas kematian Utsman, siap mati karena kematian saudara mereka. Innama sesungguhnya tidaklah yadullah tangan Allah, nggak usah diartikan panjang lebar. Yadullah fauqa aydihim, di atas tangan mereka. Mengapa mubarakah? Meskipun secara lahiriah kalian berbaiat kepada Muhammad wahai sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, tapi pada hakikatnya kalian berbaiat kepada Allah. Sumpah setia kalian didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan Tsumma tabayyana anna Utsman lam yuk wakti wataruhu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy hatta tahal amru hatta intahal ala yati sulhi alladhi sorofat hammu binalir rasuli alaihi salatu wassalam. Tsumma tabayyana, kemudian tabayyana anak Utsman lam yuktal, bahwa Utsman tidak terbunuh, selamat. Ya, keluarga Utsman Bani Umayyah itu banyak di sana ya. Sufyan Arab yang tadi saya sebutkan, yang masih ada keluarga dengan Rasulullah itu Abu Sufyan bin Harith, Abbas bin Abdul Muthalib, dan banyak lagi. Tapi Rasulullah menunjuk Utsman karena Utsman masih banyak punya keluarga di sana. Nginep ye seneng sing diampiri. Nah, setelah azan, setelah selesai urusan dengan keluarga, agak tertunda
siapa saja, apa saja agamanya boleh masuk Makkah tanpa izin. Asal jangan membawa senjata. Membawa senjata di sini dalam maksud untuk memerangi penduduk Makkah. Senjata yang dibawa pedang, dan pedang itu bagian dari mereka tidak bersikap fair, sehingga untuk tidak ada ganjil pada pribadi. Mereka sudah ketakutan dengan Rasulullah, sudah ketakutan. Ya mereka mengutus utusan, akhirnya bukan. Intinya boleh masuk Makkah, boleh umroh. Ini tahun 6 Hijriah ya, tapi tahun depan, tahun ke-7 itu diperbolehkan dan dilaksanakan betul oleh Rasulullah. Termasuk beberapa hal yang mereka musyawarahkan, mereka rundingkan, hatta intahal amrnya ala sulhi, dengan adanya perjanjian, aladzi, yang perjanjian itu soro menjadi fatham mubina, kemenangan yang nyata li Rasul alaihi salatu wassalam. 48 itu surat Al-Fatah, surat kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Fadhal Abu Walid baca 48 ayat pertama. Sungguh kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Ini Fatihah Mubinah. Haula'il ladzina Allah Ta'ala, haula'il ladzina baya'u, qala Allah Ta'ala laqad Allahu anil mu'minina id yubayyunaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzalallahu wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Mereka yang berbaiat kepada Rasulullah 1.400 orang, ada satu yang tidak namanya, yang mungkin kalau bahasa sekarang diperintahkan oleh teman-teman mereka, oleh tokoh-tokoh mereka, coba kamu amati, kamu pantau, kamu nanti kamu laporkan kepada kami, nah gitu. Itu ketika nggak mau berbaiat, nggak mau, sehingga tidak termasuk orang yang berbaiat kepada Rasulullah yang jumlahnya 1.400. Yang baiat tadi disebut baiatan mubarakah. Orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah, Allah berfirman tentang mereka, laqad radhiyallahu, masyaallah ya, sungguh Allah telah ridho, anil mu'minin, kepada orang-orang beriman yang jumlahnya 1.400 itu, ketika yubayyi'unaka, mereka berbaiat kepada kamu, tahtas syajarati, di bawah pohon. Dulu ketika Golkar sedang jaya-jayanya, sedang jaya-jayanya 10% kursi di Senayan yang jumlahnya 400 ditambah dengan ABRI 100. Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang yang berbaiat di bawah kiwit nopo ramudeng itu ya. Ayatnya pohon-pohon samurah yang itu. Pohon yang Allah subhanahu ridho kepada orang-orang beriman adalah pohon beringin. Pohon samurah. Dibacakan lagi. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat, Fathu Makkah.
Wa kana min jumlatil mu'min, wa kana min jumlatil mubah wa Umar wa Utsman wa Ali, kurang ini radhiyallahu anhum. Di antara 1.400 orang-orang bertaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana Umar, ada di sana Utsman. Cari Utsman dong teko tadi. Rasulullah memposisikan tangan beliau yang kan. Ini tangan saya. Jadi paling tidak 2 kali yang saya pahami ya, Utsman bin Affan itu tidak berada di tempat, tetapi dianggap ada di tempat. Yang pertama ini yang 314 orang sudah siap menuju ke medan Badar. Salah satu di antaranya Utsman bin Affan sudah pakai pakaian perang, sudah pakai pakaian perang dengan senjata lengkap. Dipanggil atau didatangi oleh Rasul Utsman. Istri kamu sedang sakit. Ini usianya sekitar 22 tahun. Ikut hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Nyabrang Laut Merah bersama Utsman. Itu kalau sekarang meninggalkan tanah air menuju tempat yang tidak mereka, Rasulullah mengatakan kalian hijrahlah ke Habasyah, di sana ada raja Kristen yang berbaik hati kepada orang-orang Islam. Salah seorang di antaranya adalah Utsman, menantu beliau, termasuk salah seorang di antaranya putri beliau yang bernama Ruqayyah. Usianya nggak panjang. Ketika terjadi perang, kamu urusi istri kamu. Ya samina wa atona. Perang dilepas, pulang kembali ke rumah. Rasulullah berangkat menuju Badar, memperoleh kemenangan, memperoleh ghanimah, memperoleh pampasan perang. Utsman dianggap oleh Rasulullah ikut maju ke medan perang karena sudah siap. Tidak berangkatnya dia itu karena dilarang oleh Rasulullah, kamu ngurusi istri kamu. Dia mendapatkan bagian ghanimah pampasan perang seperti mereka, jumlahnya tidak 313, tidak 314, kurang 1 menjadi 313. Utsman kemudian masuk Ali. Mengapa ini disebutkan? Jelas untuk mengcounter pendapat Abu Bakar itu masuk nar, Umar masuk nar, Utsman masuk nar, sing ora mlebu sing keri dhewe. Bukan semuanya ngarep dhewe, tengah kiwa tengah tengen mburi dhewe kabeh. Radhiyallahu anhu. Dalam surat At-Taubah, radhiyallahu anhu. Mereka juga ridho pada Allah. Dikhususkan lagi kepada 1.400 ini tadi. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Orang yang berbaiat kepada kamu di bawah pohon, termasuk di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhu. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk jana wong Syiah kok wani-wanine, wah Abu Bakar mlebu neraka. Rokone mbahmu. Ya di sini kalau saya menguraikan ayat ini memplang, ya itu berangkat dari emosi saya. Tapi pada hakikatnya kata-kata orang Syiah bahwa semua sahabat Rasulullah itu masuk ke dalam nar kecuali Miqdad, Kezar, kecuali Salman 4 orang, kecuali menantu beliau Ali, kecuali putri beliau Fatimah, kecuali 2 orang cucu beliau Hasan dan Husain, itu sama sekali tidak mempunyai pijakan, tidak argumentatif, tidak bisa dibuktikan dengan hadis yang paling lemah sekalipun, kecuali hadis yang mereka buat sendiri. Tapi membuat vaksin corona
Alah samsaya itu vaksin ahlu sunnah itu iso itu. Elek-elek wong Islam, elek-elek. Masih 3 menit ada yang ganjel. Siapa namanya? Akhir lupa. Istiqlal ya. Ini medine sing takon kono ya. Itu diutamakan kepada laki-laki. La tamna'u ima Allah masajid. Termasuk di dalamnya perempuan. Sampai saya ambil contoh sedikit ya. Saya agak lupa namanya Juwairiyah. Apa Ummu Salamah, saya lupa, salah satu di antara 2 ummahatul mukminin. Rasulullah berangkat menuju ke masjid untuk sholat subuh. Beliau Ummul Mukminin ini sudah di tempat sholat untuk acara apa toh? Surat. Sudah ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Baca 3 kali. Berapa itu? 30 detik nggak sampai. Pahala kamu sama dengan pahala apa yang diberikan Allah kepada saya sejak dari berangkat dari rumah sampai ke masjid. Neng nek kepengin pengajian monggo dadak nganggo salat jamaah ya jangan dilarang. Neng nek kamat ya aja takon meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.